Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesika Nadia dari Prodi D3 Kebidanan semester 3 akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul merumuskan diagnosa atau masalah aktual mengenai masalah infeksi pada masa nifas. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui. Selamat menyaksikan. Outline materinya yaitu yang pertama, masa nifas. Yang kedua, asuhan masa nifas. Yang ketiga, infeksi masa nifas. Dan yang keempat, contoh kasus infeksi masa nifas. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu masa nifas. Masa nifas adalah masa setelah persalinan dan kelahiran bayi, plasenta, serta selaput yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ kandungan seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 minggu. Masa nifas atau puerperium dimulai ketika plasenta lahir dan diakhiri ketika alat-alat kandungan sudah kembali seperti sedia kala sebelum hamil. Peran dan tanggung jawab bidan pada masa nifas: yang pertama, memberi dukungan; yang kedua, sebagai promotor yang memfasilitasi; yang ketiga, mendorong ibu untuk menyusui; yang keempat, mendeteksi adanya penyulit atau komplikasi selama nifas; yang kelima, melakukan konseling; yang keenam, memberikan manajemen asuhan; dan yang ketujuh, memberikan asuhan kebidanan yang profesional. Materi selanjutnya yaitu asuhan masa nifas. Tujuan asuhan nifas yaitu yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayi; yang kedua, memberikan screening komprehensif; yang ketiga, melakukan rujukan yang aman dan tepat bila ditemukan penyulit atau komplikasi selama masa nifas; yang keempat, memberikan pendidikan kesehatan bagi ibu nifas; dan yang kelima yaitu melakukan pelayanan KB untuk ibu nifas. Perawatan dan pengawasan masa nifas. Yang pertama yaitu perawatan. Yang pertama, ambulasi dini. Kebijaksanaan agar secepat mungkin bidan membimbing ibu postpartum bangun dari tempat tidurnya. Yang kedua yaitu nutrisi dan cairan. Ibu nifas diharapkan mengkonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari hingga menjadi kurang lebih 2.700 hingga 3.000 kalori. Yang kedua, makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup. Yang ketiga, minum sedikitnya 3 liter air tiap hari. Yang keempat, pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi setidaknya selama 40 hari pasca persalinan. Dan yang terakhir yaitu minum kapsul vitamin A untuk memberikan vitamin A kepada bayi melalui ASI. Selanjutnya yaitu personal hygiene, menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan seluruh tubuh, terutama pada bagian perineum. Yang keempat, istirahat dan tidur, menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup agar tenaga ibu dapat kembali sepenuhnya. Yang kelima yaitu aktivitas seksual, sebaiknya menunda hubungan suami istri hingga 40 hari atau 6 minggu setelah persalinan. Yang keenam yaitu eliminasi, ibu diminta untuk buang air kecil 6 jam postpartum dan diharapkan ibu dapat buang air besar setelah hari kedua postpartum. Yang ketujuh yaitu perawatan payudara, menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan payudara dan mengoptimalkan agar payudara tetap kering, serta menggunakan BH yang dapat menyokong payudara. Jika payudara ibu lecet pada bagian puting susunya, maka oleskan kolostrum atau ASI pada puting susu dan biarkan dulu selama 24 jam agar payudara tidak nyeri. Yang kedelapan yaitu latihan. Latihan di sini dimaksudkan untuk mengembalikan otot pada bagian perut serta panggul agar kembali seperti semula, dan juga mengembalikan tonus otot pada vagina dengan latihan Kegel. Materi kedua yaitu pengawasan. Yang pertama, kunjungan ke 6-8 jam setelah persalinan, mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri, mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk bila perdarahan berlanjut, memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana cara mencegah perdarahan pada masa nifas karena atonia uteri. Selanjutnya, pemberian ASI awal. Selanjutnya, melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir. Selanjutnya, menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia. Kunjungan kedua. 6 hari setelah persalinan, memastikan involusi uteri berjalan normal,
uterus berkonsentrasi, fundus di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal, dan tidak ada bau. Selanjutnya, menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau perdarahan abnormal. Selanjutnya, memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan, serta istirahat. Selanjutnya, memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit. Serta memberikan konseling mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat, dan merawat bayi sehari-hari. Kunjungan ketiga yaitu 2 minggu setelah persalinan. Isinya seperti pada kunjungan kedua. Kunjungan keempat yaitu 6 minggu setelah persalinan. Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit dan memberikan konseling keluarga berencana, imunisasi, serta tanda bahaya pada bayi dan ibu. Materi selanjutnya yaitu infeksi masa nifas. Selanjutnya yaitu definisi infeksi masa nifas. Infeksi nifas adalah semua peradangan yang disebabkan oleh masuknya bakteri atau kuman ke dalam organ genital pada saat persalinan dan masa nifas. Infeksi nifas disebabkan oleh transmisi masuknya bakteri ke dalam organ reproduksi. Bakteri bisa berasal dari tubuh ibu sendiri, jalan lahir maupun dari luar yang sering sekali menyebabkan infeksi. Selanjutnya yaitu etiologi infeksi masa nifas. Yang pertama, Streptococcus haemolyticus aerobik. Infeksi ini termasuk infeksi berat, bersifat eksogen, yaitu biasanya berasal dari penderita lain, tangan penolong, alat yang tidak steril, serta berasal dari infeksi tenggorokan dari orang lain. Yang kedua yaitu Staphylococcus aureus. Infeksi ini bersifat sedang dan juga bersifat eksogen, sering ditemukan pada rumah sakit dan juga tenggorokan orang yang nampaknya sehat. Yang ketiga yaitu Escherichia coli. Infeksi ini berasal dari kandung kemih atau rektum. Biasanya menginfeksi bagian perineum, vulva, serta endometrium. Bersifat anaerob. Yang keempat yaitu Clostridium welsi. Bersifat anaerob dan jarang ditemukan tetapi sangat berbahaya. Infeksi ini sering terjadi pada abortus criminalis. Selanjutnya yaitu patofisiologi infeksi nifas. Patofisiologi terjadinya infeksi nifas dimulai dari tempat perlukaan bekas implantasi plasenta. Infeksi nifas dapat terjadi karena yang pertama, manipulasi penolong yang tidak steril atau pemeriksaan dalam berulang-ulang. Kedua, alat-alat yang tidak steril. Ketiga, infeksi droplet, sarung tangan, dan alat-alat yang terkontaminasi. Yang keempat, infeksi yang terjadi saat intrapartum, dan yang kelima yaitu ketupan pecah dini. Selanjutnya yaitu faktor predisposisi infeksi nifas. Yang pertama, semua keadaan yang dapat menurunkan daya tahan tubuh seperti perdarahan, preeklamsi atau eklamsi, malnutrisi, anemia, serta infeksi lain seperti pneumonia dan penyakit jantung dan sebagainya. Kedua, persalinan dengan masalah seperti partus lama dengan ketuban pecah dini dan lain sebagainya. Ketiga, tindakan obstetrik operatif baik per vagina maupun per abdominal. Yang keempat yaitu tertinggalnya sisa plasenta, selaput ketuban, dan berkuan darah dalam rongga rahim. Dan yang keenam yaitu episiotomi atau laserasi jalan lahir. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala infeksi nifas. Infeksi dibagi menjadi dua, yaitu infeksi lokal dan infeksi umum. Tanda pada infeksi lokal yaitu warna kulit berubah, timbul nanah, bengkak pada luka, logia bercampur nanah, mobilitas terbatas, serta suhu tubuh meningkat. Tanda pada infeksi umum yaitu ibu tampak sakit dan lemah, suhu badan meningkat, pernafasan meningkat, dan sesak. Keadaan gelisah sampai menurun bahkan koma, gangguan involusi uteri, logia berbau, bernanah, serta kotor. Penyebaran infeksi nifas. Yang pertama, infeksi terbatas pada perineum, vulva, vagina, serviks, dan endometrium. 2. Infeksi yang penyebarannya melalui vena atau pembuluh darah. 3. Infeksi yang penyebarannya melalui limfe. Dan 4. Infeksi yang penyebarannya melalui permukaan endometrium. Selanjutnya yaitu contoh kasus infeksi nifas. Nyonya E usia 29 tahun melakukan kunjungan asuhan masa nifas kedua setelah melahirkan anak pertamanya 6 hari yang lalu. Nyonya E datang ke bidan pada tanggal 9 November 2016 dengan keluhan panas pada jahitan luka perineum. Langkah pertama, identifikasi data dasar.
Pada data objektif, bidan melakukan pemeriksaan jahitan luka perineum, Nyonya E tampak basah dan mengeluarkan lokia berwarna merah atau rubra dan berbau amis. Langkah kedua yaitu merumuskan diagnosa atau masalah aktual. Yang pertama, data subjektif. Ibu baru saja bersalin dan mendapatkan jahitan pada perineum, adanya pengeluaran darah dari jalan lahir, terasa panas pada jahitan luka perineum. Kedua, data objektif. Jahitan luka perineum tampak basah, pengeluaran lokia warna merah atau rubra dan berbau amis. Yang ketiga, analisa dan interpretasi data. Infeksi puerperalis adalah infeksi pada traktus genitalia setelah persalinan. Biasanya dari endometrium bekas insersi plasenta. Setelah kala 3 persalinan, daerah bekas insersi plasenta tidak rata. Daerah ini merupakan tempat yang baik untuk berkembangnya bakteri. Begitu juga serviks, vulva, dan vagina, serta perineum yang sering mengalami perlukaan pada persalinan. Semua ini merupakan tempat masuk atau berkembangnya kuman patogen. Yang ketiga yaitu merumuskan diagnosa atau masalah potensial. Yang pertama, data subjektif. Ibu merasa nyeri pada daerah perineum bila bergerak. Kedua, data objektif. Ekspresi wajah tampak meringis bila bergerak. Jahitan perineum tampak basah, serta nyeri tekan pada perineum. 3. Analisa dan interpretasi data. Adanya ruptur menimbulkan rasa nyeri karena terputusnya kontinuitas jaringan, sehingga tubuh mengeluarkan zat kimia yang merangsang reseptor nyeri untuk membawa respon ke medula spinalis, dilanjutkan ke hipotalamus dan akhirnya ke korteks cerebri yang kemudian mengekspresikan nyeri yang dirasakan dengan ekspresi wajah yang mengeringi. Langkah 4. Identifikasi tindakan segera atau kolaborasi. Di sini tidak ada data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan segera atau kolaborasi. Selanjutnya yaitu langkah 5. Rencana asuhan kebidanan. Yang pertama, infeksi pada luka jahitan perineum. Ajarkan ibu mengenai perawatan luka perineum dengan menganjurkan ibu untuk senantiasa menjaga kebersihan vulva. Rasionalnya, dengan menjaga kebersihan vulva, dengan teratur dapat mencegah terjadinya infeksi yang disebabkan kuman-kuman patogen. Selanjutnya, observasi adanya tanda-tanda infeksi pada luka jahitan perineum. Rasionalnya, tanda-tanda infeksi merupakan indikator untuk mengetahui keadaan ibu dan menentukan tindakan selanjutnya. Kedua, potensial nyeri perineum. Ajarkan dan anjurkan ibu untuk melakukan teknik relaksasi. Rasionalnya, teknik relaksasi dapat mengurangi ketegangan pada otot-otot dan meningkatkan suplai oksigen ke jaringan. Selanjutnya, bantu ibu untuk mencari posisi yang nyaman. Rasionalnya, hal ini dapat mengurangi rasa nyeri dan memberikan rasa yang nyaman pada ibu. Dan yang terakhir, pemberian analgetik, antibiotik, dan vitamin Novabion. Rasionalnya, antibiotik mencegah infeksi, analgetik mengurangi rasa sakit, dan vitamin Novabion menggantikan jaringan atau sel-sel yang rusak. Yang selanjutnya yaitu penata laksanaan asuhan kebidanan. Di sini bidan melakukan asuhan kebidanan yang telah direncanakan sebelumnya. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, baik perkataan maupun perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.